Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsadila Happy Wahyu Susanto dengan NIM 232.1100009. Saya berasal dari kelas Agribisnis C. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu dalam sektor pertanian di Kabupaten Temanggung, yaitu pada komoditas tembakau. Di antara masalah-masalah yang dihadapi oleh petani di Temanggung, yaitu antara lain adalah masalah pada jumlah pekerja, lahan pertanian, dan juga modal usaha. Nah, lalu kira-kira seperti apa ya masalah yang dihadapi? Yuk, langsung simak saja presentasi saya berikut ini. Isu-isu dalam sektor pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung, yaitu adalah pada masalah tenaga kerja, luas lahan, dan modal usaha pada komoditas tembakau. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama adalah tentang gambaran umum Kabupaten Temanggung, yang kedua, potensi pertanian Kabupaten Temanggung, yang ketiga, pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap produksi tembakau, kemudian yang keempat, pengaruh luas lahan terhadap produksi tembakau, lalu yang kelima, pengaruh modal usaha terhadap produksi tembakau, yang keenam, yaitu ada contoh video kesedihan petani tembakau Temanggung dikarenakan harga dari tembakau yang anjlok. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Gambaran umum Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang terletak antara 110.023 derajat sampai 110.046 derajat bujur timur dan 7.014 derajat sampai 7.032 derajat lintang selatan dengan jarak terjauh dari barat ke timur yaitu adalah 43.437 km dan jarak yang terjauh dari utara ke selatan adalah 34.375 km dengan luas wilayah sekitar 87.065 hektar. Lalu, batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Temanggung yaitu adalah sebagai berikut. Di bagian utara, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Di bagian selatan ada Kabupaten Magelang. Di bagian barat yaitu Kabupaten Wonosobo. Kemudian di bagian timur Kabupaten Semarang dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Temanggung terbagi ke dalam 20 kecamatan, 266 desa, dan 23 kelurahan, serta 1.518 rukun warga atau RW, 5.792 rukun tetangga atau RT, 1.425 dusun, dan 139 lingkungan. Kecamatan Temanggung merupakan kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan terbanyak, yaitu sebesar 6 desa dan 19 kelurahan, sedangkan Kecamatan Gemawang adalah kecamatan dengan jumlah desa atau kelurahan terkecil, yaitu hanya sebanyak 10 desa. Lalu yang kedua adalah potensi pertanian Kabupaten Temanggung. Di Kabupaten Temanggung ada banyak jenis tanaman yang dapat dikembangkan. Di antaranya adalah seperti tanaman kopi, padi, bawang putih, dan tembakau. Yang pertama yaitu kopi. Sentra kopi di Kabupaten Temanggung adalah perkebunan kopi di Desa Gesing, yaitu yang berjarak kurang lebih 12 km dari kota Temanggung. Perkebunan Bojongrejo di Kecamatan Bejen dan perkebunan Rowoseneng di Kecamatan Kendangan. Kegiatan sentra kopi tersebut sekaligus dapat menjadi potensi pengembangan pariwisata, yaitu sebagai agrowisata atau wisata pertanian dan peternakan. Lalu yang kedua yaitu
adalah padi. Padi merupakan komoditas pertanian yang banyak ditanam di Kabupaten Temanggung. Contohnya saja pada tahun 2014, produksi padi sebanyak 162.121,32 ton telah mengalami kenaikan sebesar 7,21%. Panen terluas untuk padi adalah sebesar 17.504,04 ton atau 10,80% dari total produksi padi di Kabupaten Temanggung. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah bawang putih. Kabupaten Temanggung merupakan sentra nasional penghasil bawang putih kedua setelah Lombok Timur atau di daerah Nusa Tenggara Barat. Saat ini terdapat lahan seluas 3.300 hektar yang ditanami bawang putih. Dan diharapkan untuk nantinya luas lahan tanaman bawang putih di Kabupaten Temanggung ini agar bisa ditargetkan mencapai 10.000 hektar. Lalu yang terakhir adalah komoditas tembakau. Nah, jenis tanaman yang paling menonjol di Kabupaten Temanggung itu adalah tanaman tembakau. Tanaman tembakau tersebar hampir di sebagian besar kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu kecuali di Kecamatan Bejen dan Pringsurat. Luas tanaman terbesar adalah tanaman tembakau, yaitu mencapai 12.587 hektar dengan produksi 6.922,93 ton. Lalu yang ketiga, yaitu pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap produksi tembakau. Diketahui tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peran penting di dalam kegiatan usaha tani. Mengenai pengaruh jumlah tenaga kerja terhadap produksi komoditas tembakau itu sangat penting. Karena dengan membuat perencanaan tentang berapa banyak jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk ikut serta dalam kegiatan produksi komoditas tembakau, dapat mempengaruhi akan lancar atau tidaknya dari kegiatan produksi komoditas tembakau. Semakin banyak jumlah tenaga kerja, maka akan semakin lancar dari kegiatan produksi komoditas tembakau. Namun sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah tenaga kerjanya, maka juga akan semakin terhambat pula dari kegiatan produksi komoditas tembakau. Selanjutnya yang keempat, pengaruh luas lahan terhadap produksi tembakau. Luas lahan yang luas memungkinkan produksi tembakau yang diperoleh juga akan meningkat. Lahan pertanian merupakan penentu dari pengaruh komoditas pertanian. Secara umum dikatakan semakin luas lahan yang digarap atau ditanami, maka akan semakin besar jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Pengaruh luas lahan tidak hanya pada tingkat efisiensi usaha tani saja, tetapi juga mempunyai dampak pada upaya transfer dan penerapan teknologi dalam pembangunan pertanian. Bila pemilikan lahan lebih banyak secara kotak-kotak dengan luas penguasaan yang sempit, nah, upaya pembangunan pertanian tentunya akan sulit dilakukan. Petani biasanya lebih menguasai lahannya daripada bekerja menurut keamanan bersama. Artinya, kurangnya motivasi untuk bekerja sama dan menantang resiko menyebabkan petani bertindak sendiri-sendiri. Tetapi bila penguasaan lahan cukup luas, yaitu umpamanya pada kasus lahan sawah rata-rata di atas 1 hektar per petani, maka proses transfer teknologi juga akan lebih mudah. Lalu lanjut yang kelima, pada pengaruh modal usaha terhadap produksi tembakau. Modal atau kapital mengandung banyak arti,
tergantung pada penggunaannya. Dalam arti sehari-hari, modal sama artinya dengan harta kekayaan seseorang. Semua harta berupa uang, tabungan, tanah, rumah, mobil, dan lain sebagainya yang dimiliki. Modal tersebut dapat mendatangkan penghasilan bagi si pemilik modal tergantung pada usahanya dan penggunaan modalnya. Dengan begitu, modal adalah termasuk salah satu faktor terpenting dalam pertanian, khususnya terkait bahan produksi dan biaya tenaga kerja dalam kegiatan produksi komoditas tembakau. Dengan kata lain, keberadaan modal sangat menentukan tingkat atau macam teknologi yang diterapkan. Jika kekurangan modal menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan, sehingga menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil yang akan diterima. Nah, di sini saya akan memberikan contoh video kesedihan petani tembakau Temanggung yang dikarenakan harga dari komoditas tembakau tersebut anjlok. Berikut ini adalah videonya. Harganya gitu yang tidak jelas ya Pak ya. Nah, dari semua penjelasan yang telah saya jelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu adalah Temanggung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sudah sangat terkenal sebagai daerah penghasil komoditas pertanian tembakau di Indonesia.
Di dalam proses menjalankan kegiatan produksi dari sektor pertanian komoditas tembakaunya, Kabupaten Temanggung mempunyai beberapa masalah yang berkaitan dengan hal tersebut. Beberapa di antaranya adalah dalam hal masalah jumlah tenaga kerja, luas lahan, dan modal usaha yang digunakan. Diketahui dari jumlah tenaga kerja terhadap produksi komoditas tembakau itu sangat penting. Karena dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja, maka akan semakin lancar dari kegiatan produksi komoditas tembakau. Namun sebaliknya, jika semakin sedikit jumlah tenaga kerja, maka juga akan semakin terhambat pula dari kegiatan produksi komoditas tembakau. Selanjutnya, dilihat dari aspek luas lahan. Luas lahan terhadap produksi komoditas tembakau juga merupakan suatu hal yang penting, di mana semakin luas lahan, yaitu dalam artian yang digarap atau ditanami, semakin besar pula jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut. Pengaruh luas lahan tidak hanya pada tingkat efisiensi usaha tani saja, tetapi juga mempunyai dampak pada upaya transfer dan penerapan teknologi dalam pembangunan pertanian. Serta yang terakhir adalah dari aspek modal usaha terhadap produksi komoditas tembakau. Hal itu juga termasuk ke dalam sesuatu yang penting, karena keberadaan modal sangat menentukan tingkat atau macam teknologi, dalam artian alat apa yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan produksi dari komoditas tersebut. Kekurangan modal akan menyebabkan kurangnya masukan yang diberikan sehingga akan menimbulkan resiko kegagalan atau rendahnya hasil yang akan diterima. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh petani Temanggung pada komoditas tembakau. Untuk harapannya, semoga pertanian di Indonesia kedepannya bisa jauh lebih maju dan makmur lagi agar petani juga bisa lebih sejahtera dalam perekonomian maupun kehidupannya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.